Di balik seragam, luka para pendidik. Oleh Dr. Abdul Hafid, SAG, MPD, MM. Sekolah selama ini dikenal sebagai ruang aman, tempat ilmu ditanam, karakter dibentuk, dan masa depan dirajut dengan harapan. Namun di balik deretan ruang kelas dan papan tulis yang penuh coretan rumus serta cita-cita, muncul cerita lain yang jarang terdengar. Cerita tentang meningkatnya konflik, tentang guru yang tak lagi hanya menjadi pendidik, tetapi juga korban. Dalam beberapa tahun terakhir, laporan kekerasan verbal hingga fisik terhadap guru kian sering mencuat. Ucapan merendahkan, ancaman, hingga tindakan agresif menjadi bayang-bayang di ruang yang seharusnya melindungi. Tegangan relasi antara guru, siswa, dan orang tua pun semakin terasa, dipicu oleh kesalahpahaman, tekanan akademik, emosi yang tak terkelola, hingga komunikasi yang terputus di tengah jalan. Guru berdiri di garis depan, mengajar, membimbing, sekaligus berusaha menjaga suasana tetap kondusif. Namun ketika kepercayaan runtuh dan dialog tergantikan oleh amarah, ruang belajar berubah menjadi medan rapuh. Disinilah pertanyaan besar muncul. Apa yang sedang terjadi dengan ekosistem pendidikan kita? Dokumenter ini mengajak kita menengok lebih dekat realitas di balik seragam dan lonceng sekolah. Mendengarkan suara para pendidik yang memilih bertahan meski terluka, serta menyelami kompleksitas hubungan yang membentuk dinamika di ruang kelas. Karena sekolah yang seharusnya aman, kini mulai menyimpan cerita yang tak selalu terdengar, dan hanya dengan kesadaran bersama, empati, serta keberanian untuk membangun dialog, ruang pendidikan dapat kembali menjadi tempat yang menumbuhkan, bukan melukai. Guru, pendidik, pengasuh, dan penjaga nilai. Di setiap ruang kelas, berdiri sosok yang kerap dipandang hanya sebagai penyampai pelajaran. Padahal, peran guru jauh melampaui papan tulis dan buku paket. Mereka adalah pendidik yang menanamkan ilmu, sekaligus pengasuh yang merawat tumbuh kembang karakter dan emosi generasi muda. Seorang guru tak sekadar mengajarkan rumus atau hafalan, tetapi membaca kegelisahan di wajah murid, mendengar kegagalan yang tak terungkap, dan memberi dorongan ketika kepercayaan diri runtuh. Dalam keheningan jam pelajaran atau hiruk-pikuk halaman sekolah, guru hadir sebagai figur yang membimbing dengan kesabaran. Disiplin dalam konteks ini bukanlah hukuman tanpa makna. Ia merupakan bentuk kepedulian, upaya menyiapkan siswa menghadapi dunia yang menuntut tanggung jawab dan integritas. Teguran, aturan, dan batasan lahir bukan dari kuasa, melainkan dari keinginan agar anak-anak belajar menghargai diri sendiri dan orang lain. Di balik setiap aturan, tersimpan harapan agar mereka tumbuh menjadi pribadi yang matang. Semua itu berpijak pada etika pedagogis, prinsip moral yang menuntun setiap keputusan di ruang kelas. Guru dituntut adil, empatik, dan profesional, menjaga martabat siswa sekaligus mempertahankan nilai-nilai pendidikan. Etika ini menjadi kompas ketika situasi rumit muncul, saat emosi diuji, dan pilihan-pilihan sulit harus diambil. Dokumenter ini mengajak kita menatap kembali peran guru secara utuh, bukan sekadar pengajar, tetapi penjaga kemanusiaan di sekolah. Sosok yang dengan ketulusan menanam masa depan, satu pelajaran, satu teguran, dan satu kepedulian pada satu waktu. Dari teguran ke konflik. Dokumenter ini tidak bertujuan menunjuk siapa yang salah. Ia berangkat dari satu niat sederhana, memahami pola yang kerap berulang di ruang pendidikan, agar peristiwa serupa tak terus terjadi. Segalanya sering bermula dari sebuah teguran. Guru mengingatkan tentang keterlambatan, pelanggaran aturan, atau sikap yang dianggap mengganggu proses belajar. Teguran yang dimaksudkan sebagai bentuk kepedulian itu kadang diterima berbeda oleh siswa.
Nada suara, situasi kelas, atau kondisi emosional yang sedang rapuh dapat memicu salah paham. Di titik inilah komunikasi menjadi krusial. Ketika pesan tidak sepenuhnya tersampaikan, tafsir pribadi mengambil alih. Siswa merasa dipermalukan, guru merasa tidak dihormati. Emosi perlahan meningkat, tegangan merambat dari satu pihak ke pihak lain, diperkuat oleh cerita yang dibawa pulang, potongan informasi yang tak lengkap, atau percakapan di luar konteks. Intervensi orang tua kemudian masuk dalam pusaran ini. Dengan niat melindungi anak, sebagian datang membawa kekhawatiran bahkan kemarahan tanpa seluruh gambaran di tangan. Percakapan yang seharusnya menjadi jembatan klarifikasi berubah menjadi arena saling mempertahankan posisi. Ketika ruang dialog menyempit, konflik pun bereskalasi, suara meninggi, sikap mengeras, dan batas profesional terancam runtuh. Dari sebuah teguran sederhana, situasi berkembang menjadi persoalan besar yang melibatkan banyak pihak. Kronologi ini mengingatkan kita bahwa konflik jarang muncul tiba-tiba. Ia tumbuh dari rangkaian kecil yang tak tertangani sejak awal. Memahami pola ini adalah langkah pertama untuk membangun kembali komunikasi, kepercayaan, dan rasa aman di sekolah. Ketika konflik menyentuh seluruh sekolah, satu peristiwa kekerasan tidak berhenti pada satu individu. Ia merambat, meninggalkan jejak panjang di ruang kelas, ruang guru, hingga koridor sekolah. Dokumenter ini menyoroti konsekuensi luas yang kerap luput dari perhatian publik, bukan untuk menghakimi, melainkan untuk memahami luka yang ditinggalkan. Bagi sebagian guru, pengalaman menjadi korban menimbulkan trauma mendalam. Rasa aman yang selama ini menopang profesi mereka terguncang. Ketakutan muncul setiap kali memasuki kelas, setiap kali harus menegur, setiap kali suara meninggi di antara bangku-bangku siswa. Mengajar, yang seharusnya menjadi panggilan jiwa, berubah menjadi aktivitas yang dibayangi kecemasan. Tekanan psikologis pun menyusup ke kehidupan sehari-hari. Sulit tidur, kelelahan emosional, hingga hilangnya kepercayaan diri menjadi beban yang tak selalu tampak. Di balik senyum profesional, tersimpan pergulatan batin yang jarang disuarakan. Dampak ini tak berhenti pada guru. Proses belajar siswa ikut terganggu. Hubungan yang renggang membuat interaksi di kelas menjadi kaku. Diskusi menurun, keberanian bertanya memudar, dan suasana yang tegang menggerus iklim pembelajaran yang sehat. Wawancara kami dengan seorang yang pernah jadi korban, ia mengatakan, "Saya masih ingin mengajar, tapi jujur, ada rasa takut yang tak mudah hilang." Begitu juga dengan wawancara kami dengan rekan sejawat, ia mengatakan, "Kami saling menguatkan, tapi situasi ini membuat semua lebih berhati-hati." Menurut seorang kepala sekolah, bahwa keamanan dan kesehatan mental guru adalah prioritas. Kami harus memulihkan kepercayaan bersama. Dengan demikian, narasi ini mengajak kita melihat bahwa konflik di sekolah bukan persoalan sesaat. Ia menyentuh manusia, relasi, dan masa depan pendidikan itu sendiri. Mengapa ini terjadi? Sebagai akademisi dan praktisi pendidikan, kami memandang meningkatnya konflik di sekolah bukan sebagai peristiwa tunggal, melainkan hasil dari pertemuan banyak faktor yang saling bertaut. Di ruang kelas modern, peran guru semakin kompleks, mengajar, membimbing karakter, sekaligus menghadapi dinamika psikologis siswa yang terus berubah. Ketika komunikasi melemah, niat baik mudah disalahartikan. Di sisi lain, guru pun berada di bawah tekanan administratif, target kinerja, serta tuntutan publik yang tinggi, membuat ruang refleksi dan pendekatan personal semakin menyempit. Pergeseran pola relasi keluarga juga memainkan peran penting. Sebagian orang tua datang ke sekolah dengan kecemasan besar terhadap masa depan anak, namun tanpa informasi utuh tentang situasi di kelas. Ketika kepercayaan antar pihak rapuh, konflik cepat berkembang. Media sosial mempercepat eskalasi, potongan cerita, video singkat, dan opini publik sering mendahului proses klarifikasi formal. Di saat yang sama, stres remaja akibat beban akademik,
pencarian identitas, dan tekanan sosial menjadi latar emosional yang membuat reaksi impulsif lebih mungkin terjadi. Kami juga mencermati lemahnya sistem mediasi di sebagian sekolah. Tanpa prosedur dialog yang jelas, konseling yang memadai, serta forum penyelesaian konflik yang aman, gesekan kecil mudah berubah menjadi krisis. Analisis ini membawa kami pada satu kesimpulan awal. Persoalan ini bukan tentang individu semata, melainkan tentang sistem. Dan di sanalah perbaikan harus dimulai. Dari komunikasi, kebijakan, hingga budaya saling percaya di sekolah. Suara orang tua di persimpangan emosi. Di tengah meningkatnya konflik di sekolah, suara orang tua sering muncul dalam sorotan, kadang sebagai pihak yang disalahkan, kadang sebagai pembela paling keras bagi anak. Dokumenter ini menghadirkan sisi mereka secara seimbang, bukan untuk menghakimi, melainkan untuk memahami pergulatan emosi yang melatar belakanginya. Bagi banyak orang tua, keselamatan dan kesejahteraan anak adalah prioritas utama. Ketika mendengar cerita tentang teguran, perselisihan, atau situasi yang terasa tidak adil, kekhawatiran segera muncul. Imajinasi melaju lebih cepat daripada informasi yang lengkap. Dalam kondisi emosional seperti itu, sebagian merasa ragu pada sistem sekolah, bertanya apakah anak mereka benar-benar didengar dan dilindungi. Namun di balik kegelisahan itu, tersimpan harapan. Banyak orang tua menginginkan ruang dialog yang terbuka, tempat mereka dapat bertanya, menjelaskan, dan memahami duduk perkara tanpa prasangka. Mereka berharap guru tidak hanya melihat anak sebagai murid, tetapi sebagai individu yang sedang tumbuh dengan segala kerentanannya. Salah satu orang tua yang kami wawancarai mengatakan, "Kami hanya ingin anak kami aman dan diperlakukan adil. Kalau ada masalah, mari dibicarakan." Narasi ini menegaskan satu pesan penting. Orang tua bukan musuh guru, dan guru bukan musuh orang tua. Mereka berada di sisi yang sama, berjuang demi masa depan anak. Ketika komunikasi terputus, jarak tercipta. Tetapi saat kemitraan dibangun, kepercayaan perlahan pulih. Dokumenter ini mengajak kita melihat bahwa sekolah tidak berdiri sendiri. Ia hidup dari kerjasama antara pendidik dan keluarga. Di persimpangan emosi, pilihan terbaik bukanlah konfrontasi, melainkan kolaborasi, mendengar sebelum menuduh, dan berdialog sebelum bereaksi. Membangun ulang kepercayaan. Ketika konflik melukai ruang pendidikan, pertanyaan terpenting bukan hanya siapa yang salah, melainkan bagaimana kita memperbaiki. Dokumenter ini menyoroti berbagai upaya yang mulai ditempuh sekolah untuk membangun ulang kepercayaan antara guru, siswa, dan orang tua. Sejumlah sekolah mengembangkan program komunikasi yang lebih terbuka, forum dialog rutin, kanal pengaduan yang transparan, hingga pertemuan wali kelas yang tidak sekedar formalitas, tetapi ruang berbagi. Di saat gesekan muncul, mediasi konflik menjadi langkah awal, mempertemukan pihak-pihak terkait dalam suasana aman, dipandu konselor atau mediator terlatih. Pendekatan restoratif justice juga mulai diterapkan. Alih-alih berfokus pada hukuman, proses ini menekankan pemulihan hubungan, pengakuan dampak, dan jawab jadi bersama. Siswa diajak memahami konsekuensi tindakannya, sementara guru dan orang tua terlibat dalam mencari jalan keluar yang adil. Pelatihan guru diperkuat, mulai dari manajemen kelas, komunikasi empatik, hingga penanganan konflik. Di sisi lain, parenting class membantu orang tua memahami psikologi remaja, dinamika sekolah, serta cara berkolaborasi dengan pendidik. Semua ini dipayungi oleh SOP disiplin yang jelas dan konsisten, agar aturan tidak menjadi sumber tafsir ganda. Untuk menjaga integritas, sebagian sekolah membentuk Dewan Etik, ruang independen yang menilai kasus secara objektif dan beradilan. Upaya-upaya ini mengingatkan kita bahwa kepercayaan bukan sesuatu yang datang sendiri. Ia dibangun lewat sistem, komitmen, dan keberanian untuk berubah bersama-sama demi masa depan pendidikan yang lebih aman dan manusiawi. Sekolah sebagai rumah. Bayangkan sebuah sekolah yang terasa seperti rumah, tempat setiap orang merasa aman, didengar, dan dihargai. Disinilah proses belajar berlangsung bukan dalam ketakutan,
melainkan dalam kepercayaan. Model ideal ini menempatkan sekolah sebagai ruang ramah bagi anak maupun guru yang menjunjung martabat semua pihak. Sekolah ramah anak dan guru dibangun melalui iklim psikologis yang sehat. Siswa didorong untuk mengekspresikan pendapat tanpa takut direndahkan, sementara guru bekerja dalam lingkungan yang melindungi profesionalisme mereka. Hubungan yang hangat tidak menghapus aturan, justru membuatnya lebih bermakna. Budaya dialog menjadi fondasi utama. Setiap persoalan dihadapi melalui percakapan terbuka, bukan bisik-bisik di media sosial atau konfrontasi emosional. Forum kelas, pertemuan orang tua, hingga layanan konseling menjadi jembatan yang menjaga arus komunikasi tetap hidup. Dalam model ini, disiplin bersifat restoratif. Ketika terjadi pelanggaran, fokusnya bukan pada hukuman semata, melainkan pada pemulihan, memahami dampak tindakan, memperbaiki kesalahan, dan menata kembali relasi. Anak belajar bertanggung jawab, guru tetap dihormati, dan komunitas sekolah tumbuh lebih kuat. Perlindungan hukum juga hadir sebagai pagar keadilan. Aturan yang jelas melindungi semua pihak dari kekerasan dan perlakuan sewenang-wenang, sekaligus memberi rasa aman untuk bertindak profesional dan beretika. Dokumenter ini mengajak kita melihat bahwa sekolah sebagai rumah bukanlah utopia. Ia adalah tujuan yang dapat diwujudkan melalui kebijakan yang adil, komunikasi yang manusiawi, dan komitmen kolektif untuk saling menjaga. Karena pendidikan terbaik lahir dari rasa aman, bukan dari rasa takut. Pesan moral dan harapan. Di penghujung dokumenter ini, kita kembali pada makna paling dasar dari pendidikan, hubungan manusia. Di ruang kelas, guru tidak hanya menyampaikan pelajaran, mereka sering menjadi orang tua kedua yang menemani jatuh bangun, menenangkan kegelisahan, dan menyalakan kembali semangat belajar ketika harapan meredup. Namun hubungan ini rapuh jika dibangun di atas rasa takut. Kekerasan dalam bentuk apapun bukanlah solusi. Ia tidak menyelesaikan persoalan, justru meninggalkan luka baru pada guru, pada siswa, dan pada kepercayaan yang menyatukan komunitas sekolah. Pendidikan hanya dapat tumbuh dalam iklim yang aman, di mana kesalahan menjadi ruang belajar, bukan alasan untuk saling melukai. Dokumenter ini mengajak kita merenung. Masa depan generasi muda tidak dibentuk oleh satu pihak saja. Ia lahir dari kolaborasi, guru yang membimbing dengan hati, orang tua yang membuka ruang dialog, sekolah yang menyediakan sistem perlindungan, dan masyarakat yang menjaga etika bersama. Setiap teguran dapat menjadi pelajaran, setiap konflik peluang untuk memperbaiki, dan setiap perbedaan pintu menuju pemahaman jika disertai empati. Disinilah harapan tumbuh. Ketika kita memilih mendengar sebelum bereaksi, berdialog sebelum menghakimi, dan bekerja sama sebelum menyerah. Karena pada akhirnya, masa depan tidak dibangun dengan teriakan, melainkan dengan tangan-tangan yang saling menggenggam. Pendidikan adalah usaha kolektif, dan hanya dalam rasa aman, ia mampu melahirkan generasi yang kuat, beradab, dan penuh harapan. Pergi ke taman memetik melati, melati putih harum baunya. Guru mendidik sepenuh hati, bagai orang tua menjaga anaknya. Burung kenari terbang ke seberang, hinggap sebentar di dahan cemara. Hormati guru sepanjang siang, karena jasanya seperti ayah dan bunda di sekolah tercinta. Air mengalir dari hulu sungai, menyiram padi di tanah desa. Guru menuntun ke jalan damai, membentuk akhlak dan masa depan bangsa. Semoga ikhtiar kecil ini menjadi pengingat bahwa menghormati guru berarti menjaga masa depan kita bersama, karena dari tangan merekalah lahir generasi yang berilmu, beradab, dan penuh harapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.